Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis data kami terkait kasus 11 dan kasus 12. Oke, ini ada anggota kami, ada Muhammad Rivaldi, ada Aldi Dwi Fauzan, ada Nurul Indah Lestari, dan juga Nur Fatimah. Untuk outline yang akan kita bahas di sini pada kasus 11 akan membahas tentang validitas konstruk atau konfigen dan diskriminan. Terus yang kedua ada reliabilitas atau Cronbach's alpha dan composite reliability. Untuk kasus 12 ini kita akan membahas tentang analisis kesesuaian model fit dan juga analisis model struktural berdasarkan hipotesis, yang dimana terdapat nilai beta, koefisien, nilai signifikan, dan nilai koefisien determinan atau R2, dan juga yang terakhir ada nilai effect size. Oke, masuk ke studi kasus 11, kasus 1, yaitu ada validitas konstruks, konvergen, dan diskriminasi. Nah, di sini ada dua kriteria penilaian, apakah outer model sudah memenuhi syarat validitas konvergen untuk konstruk dengan mempermodelkan reflektif, yaitu nilai loading harus di atas 0,70 dan nilai p-value-nya signifikan kurang lebih 0,05 dengan memenuhi syarat tersebut. Nah, pengukuran konstruk SPM telah sesuai dengan syarat validitas konvergen. Nah, meskipun demikian diharapkan nilai loadingnya konstruk lain atau cross loading bernilai lebih rendah daripada konstruk tersebut. Nah, tampak bahwa item atau indikator dari SPS 1 dari gambar web plus ini mempunyai nilai loading yang lebih besar pada konstruk SPM 0,0868, nilai cross loading ke konstruk kinerja sebesar 0,11 dan pada di inovasinya itu min 0,256 lebih rendah daripada konstruk SPM. Nah, hasil dari nilai cross loading ini juga dapat menjadi faktor untuk terpenuhnya syarat validitas diskriminan. Oke, next. Nah, di sini lanjut ke reliabilitasnya di Cronbach's alpha dan composite reliability dari hasil output prepress full collision fit itu merupakan hasil pengujian kolineritas penuh yang meliputi multikoliniaritas vertikal dan later. Nah, kriteria untuk full collinearity test adalah nilainya yang harus lebih rendah dari 3,3. Dalam hasil analisis sih, semua nilai berada di bawah ambang batas 3,3. Nah, di SPM di Wirpos ini 2,195 dan inovasinya 1,792 dan kinerjanya itu 2,067 dan SPM dikali inovasinya itu 1,308 menunjukkan tidak adanya masalah multikolonialitas serius di antara konstruk. Nah, hal ini berarti hubungan antara variabel independen, moderasi, dan variabel dependen dapat diinterpretasikan dengan akurat tanpa distorsi akibat hubungan linear yang tinggi antara variabel. Oke, next. Ini masuk ke studi kasus 2, yaitu validasi konstruk konvergen dan diskriminan. Nah, dari output dari WebPass ini ada dua kriteria yang menilai apakah outlier modul itu sudah memenuhi syarat validasi konvergen.
untuk konstruk dan modelan relatif, yaitu nilai loading harus di atas 0,70 dan nilai p-value-nya signifikan kurang dari 0,05 dengan memenuhi syarat tersebut. Nah, pengukuran konstruk SPM telah sesuai untuk syarat tersebut. Nah, pengukuran konstruk SPM ini telah sesuai untuk syarat validasi konvergen. Meskipun demikian diharapkan nilai loading konstruk lain atau cross loading bernilai lebih rendah daripada ke konstruk tersebut. Nah, dari tampak bahwa item di output WordPress ini atau indikator dari SPM1 ini mempunyai nilai loading yang lebih besar pada konstruk EP 0,743 dan konstruk terbesar adalah OC yaitu 0,161. Ya, konstruk tersebut itu AC min 0,071, konstruk terbesar CS 0,201 dan pada IS itu 0,481 yang lebih rendah daripada konstruk EP. Nah, hasil nilai konstruk loading ini juga dapat menjadi faktor yang terpenuhi syarat validasi diskriminan. Oke, lanjut next. Bagian Aldi, Hujan. Oke, selanjutnya itu studi kasus 11 studi kasus 11 kasus 2 yang dimana reliabilitas jadi di sini pada interpretasi output di samping itu secara keseluruhan data memiliki kualitas pengukuran yang baik, ditunjukkan dengan nilai composite reliability yang berada di atas 0,8, rentang dari 0,808 sampai dengan 0,884, dan nilai average variance X-range atau AV yang berada di atas 0,5, rentang dari 0,514 sampai 0,656. Hal ini mengidentifikasi bahwa instrumen penelitian memiliki reliabilitas dan validitas konvergen yang memadai. Dari distribusi data, hasil menunjukkan karakteristik yang menarik di mana data tidak berdistribusi secara normal, yang dibuktikan dengan hasil Jerquebera dan robust Jerquebera yang keduanya menunjukkan untuk semua variabel. Meskipun demikian, data menunjukkan sifat unimodal berdasarkan hasil positif dari uji Rohadi, Suzuki, dan klasen Mockfeit Van S yang mayoritas menunjukkan yes. Nah, statistik deskriptif sendiri menunjukkan variasi dalam distribusi. Data dengan nilai mode berkisar antara 0,197 hingga 0,383. Squeness antara min 1,092 hingga 0,117 dan excess kurtosis antara 0,924 hingga 2,374. Mengingat karakteristik data yang tidak normal namun unimodal ini, untuk analisis selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan statistik non-parametrik untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan karakteristik data. Meskipun data distribusi normal, kualitas pengukuran yang baik tetap mendukung validitas hasil penelitian secara keseluruhan. Next. Nah, oke, di sini hasil pengujian model indirect effect. Jadi hasil model SEM menunjukkan hubungan antara variabel laten dengan variabel utama employer performance atau IP dan efek komitmen atau AC mempengaruhi mediator job satisfaction atau JS dan organizational komitmen OC serta variabel dengan
Satisfaction Index atau SI. Jadi di sini EP berpengaruh signifikan terhadap JS dan juga JS itu sama dengan 0,54 dengan P kurang dari 0,1. Terus itu AC di sini juga signifikan terhadap JS. Jadi JS menjadi mediator kuat dengan pengaruh langsung terhadap si SI. Terus itu dan R2-nya sebesar 0,57, sedangkan OC meski lebih kecil tetap signifikan dengan nilai band sama dengan 0,10, B-nya sama dengan 0,04 dengan R sebesar 0,45. Total variabilitas SI yang dijelaskan model R adalah 0,69, menegaskan pentingnya JS sebagai mediator utama diikuti OC. Next. Oke, next akan masuk ke studi kasus 12, yaitu model fit. Jadi sebelumnya definisi model fit. Jadi model fit itu adalah proses evaluasi dalam structural equation modeling atau SEM untuk menilai sejauh mana model teoritis yang dirancang sesuai atau cocok dengan data empiris yang diamati. Nah, jadi tujuannya dari model fit ini adalah memastikan bahwa model tersebut dapat merepresentasikan hubungan antara variabel secara valid dan reliable. Oke, di bawah ini ada output dari model fit. Jadi berdasarkan gambar output di samping, yang merupakan hasil evaluasi model fit, menunjukkan bahwa model yang diuji memiliki kesesuaian yang sangat baik berdasarkan sejumlah indikator. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang isi dari model fit-nya. Next. Oke, jadi interpretasi output model fit. Jadi average patch coefficient atau APC didapatkan sebesar 0,406 dengan p-value 0,001 yang menunjukkan bahwa hubungan antar variabel dalam model ini signifikan secara statistik. Nah, sedangkan nilai average R score-nya atau nilai ARS itu sebesar 0,551 menunjukkan bahwa 55,1% variabel itu dependen dan dapat dijelaskan oleh variabel independen dengan p-value kurang dari 0,001 yang signifikan. Nah, jadi ini menandakan tingkat ketergantungan yang baik. Selanjutnya ada AARS. Nah, nilai AARS ini didapat sebesar 0,548 yang menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan data dengan memperhitungkan kompleksitas model dengan p-value kurang dari 0,001 yang signifikan. Nah, ini menandakan kalau kecocokan model. Selanjutnya ada AFIV atau Average Block VIV. Didapat sebesar 1,682 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas yang signifikan. Karena nilai idealnya itu kurang dari 3,3 yang mengindikasikan model valid. Selanjutnya ada average full collinearity VIV. Nah, jadi nilai AFIV ini sebesar 2,377. Nah, menunjukkan bahwa multikolinearitas rendah karena nilai idealnya itu kurang dari 3,3. Sehingga model ini masih layak. Nah, terus ada GeoIF. Nilai GeoF ini sebesar 0,567, menunjukkan kelayakan model yang besar karena nilai GOF itu lebih besar dari 0,36. Ini menunjukkan kelayakan yang sangat baik. Selanjutnya ada SPR. SPR ini nilainya didapat sebesar 1000 atau 1,000, menunjukkan tidak ada kontradiksi dalam hubungan antar variabel karena nilai idealnya adalah memang 1,00 atau 1000 atau 1. Selanjutnya ada RSCR. Nah, nilai RSCR ini didapat sebesar 0,9, menunjukkan kontribusi jalur yang sesuai dengan arah hubungan yang memadai. Selanjutnya ada SSR. Nah, nilai SSR yang didapatkan juga 1 atau 1,000,
menunjukkan tidak ada penindasan statistik dalam model karena nilai idealnya itu memang lebih dari 0,7. Non-linear Beef rate causality, direction ratio atau NLB-CDR ini juga didapat dengan nilai 1 ataupun 1,000. Nah, ini menunjukkan hubungan kausal nonlinear yang valid antar variabel. Karena nilai idealnya itu memang kurang lebih di atas 0,7. Oke, next. Oke, selanjutnya masuk ke studi kasus 12. Jadi, analisis model struktural berdasarkan hipotesis, nilai beta koefisien, nilai segmentasi, nilai koefisien determinasi R2, atau nilai effect size. Jadi, model struktural ini menunjukkan bahwa employee performance atau EP memiliki pengaruh signifikan terhadap job satisfaction atau GS. Dan nilai sebesar 0,54 dan organizational commitment atau OC dengan nilai sebesar 0,35 dan effective commitment atau AC dengan nilai sebesar 0,67. Dan didapat semua pada P itu kurang dari 0,01. Nah, jadi JS ini mempengaruhi Service Innovation atau SI dengan nilai yang didapat dari Service Innovation itu 0,30. Dan OC ini memiliki pengaruh lebih besar terhadap SI yang 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa AC juga mempengaruhi OC sebesar 0,22. Jadi variabilitas masing-masing variabel itu dijelaskan sebagai berikut. Jadi JS itu R kuadrat sama dengan 0,57 oleh EPI, sedangkan OC itu R kuadrat sama dengan 0,45 oleh EPI dan AC. Nah, jadi SI ini juga R kuadrat sama dengan 0,65 oleh JS dan OC, serta AC ini juga R kuadrat sama dengan 0,44 oleh EPI. Nah, jadi model ini menunjukkan bahwa EPI ini mempengaruhi inovasi layanan secara langsung dan melalui valuasi mediasi seperti JS dan OC. Setelah itu, model ini juga menunjukkan bahwa variabilitas masing-masing variabel itu endogen, dapat dijelaskan oleh variabel lain yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi sebagai 57% variabilitas dalam job satisfaction. Jadi berdasarkan output analisis itu dapat disimpulkan bahwa semua hubungan antar variabel dalam model ini saling mendukung dan memiliki pengaruh positif yang signifikan. Dan terlihat bahwa semua hubungan antar variabel ini memiliki koefisien jalur yang positif dan signifikan secara statistik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut ke di sini terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama ada koefisien dan signifikan. Di sini kita bisa lihat gambar output di samping. Dapat disimpulkan bahwa semua hubungan antara variabel dalam model ini tuh saling mendukung dan memiliki pengaruh positif yang signifikan. Nah, terlihat antara hubungan variabel memiliki koefisien jalur yang positif dan signifikan secara statistik, yang dimana terdapat nilai p-value-nya itu di bawah 0,001. Sehingga hal ini tuh menunjukkan bahwa variabel employed atau performance atau EP memiliki pengaruh positif terhadap organizational commitment atau OC, yang dengan koefisiennya itu terdapat nilai 4,46 serta terdapat AC-nya itu dengan koefisien nilai 0,275. Nah, selain itu, employed performance juga ini memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap job satisfaction atau JS dengan koefisien sebesar 0,536 dan terhadap JS dengan koefisien 0,599. Selanjutnya, efektif komitmen itu berpengaruh positif terhadap JS dengan koefisien 0,5
284, sedangkan job satisfaction memiliki pengaruh positif sosial terhadap social influence atau SI dengan koefisien 0,297. Nah, dengan nilai P value-nya di bawah 0,01 pada keseluruhan hubungan, berarti dapat disimpulkan bahwa semua hubungan antara variabel dalam model ini signifikan secara statistik. Nah, hasil ini itu mengidentifikasi bahwa employee performance, organizational commitment, dan effective commitment, job satisfaction, dan social influence saling berkaitan secara positif, di mana komitmen itu dia memiliki peran penting dalam meditasi pengaruh variabel lain dalam suatu model karena dia yang memiliki angka tertinggi dalam analisis tersebut. Terus yang kedua ada koefisien determinan atau biasa disingkat dengan R2. Nah, tabel ini itu kontribusi R-square yang dimana dia menunjukkan bahwa variabel organization, komitmen atau OC dia memiliki pengaruh terbesar terhadap sustainable intention atau S1. Di sini kita bisa dapat lihat kalau OC dia memiliki variabel tertinggi antara nilai-nilai lainnya, di mana terdapat nilai 0,459 arti atau biasa disebut dengan 4,5%. 5,9%. Variabel pada SI dapat dijelaskan oleh JS. Selain itu, employee performance ini berkontribusi sebesar 0,388 terhadap varian JS, menunjukkan bahwa komitmen organisasi ini adalah faktor penting dalam menentukan kepuasan kerja. Sebaliknya, kontribusi organization commitment atau OC ini terdapat aktif komitmen atau AC yang paling rendah sehingga menunjukkan nilai 0,157 yang berarti kinerja karyawan ini menjelaskan sekitar 15,7% varian pada AC. Secara keseluruhan model ini menyoroti bahwa kepuasan kerja adalah variabel utama yang berkontribusi pada keberlanjutan niat, sementara hubungan OC dan AC ini relatif lebih lemah. Yang ketiga ada efek size, yang dimana tabel di atas ini menunjukkan ukuran efek koefisien jalur antara variabel, di mana hubungan terkuat ini antara OC terhadap SI dengan efek sebesar 0,459 yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja ini memiliki pengaruh besar terhadap niat keberlanjutan. Kemudian pada EP juga memiliki pengaruh signifikan terhadap OC sehingga nilainya sebesar 0,280 dan AC sebesar 0,157. Meskipun dampaknya lebih kecil, selain itu EP ini memberikan efek yang lebih kuat terhadap CS sebesar 0,388 dibandingkan AC terhadap JS sebesar 0,182. Hubungan terlemah ini ditunjukkan oleh OC dan juga AC yang menunjukkan nilai 0,157 bahwa kinerja karyawannya itu kurang berpengaruh langsung pada komitmen yang efektif. Jadi secara keseluruhan tabel ini itu menggambarkan jalur hubungan antara variabel dengan konteks organisasi dengan fokus peran penting keputusan kerja dan mempengaruhi nilai yang berkelanjutan. Oke, sekian mungkin itu saja hasil analisis dari kelompok kami. Terima kasih.